Selamat datang kembali di channel YouTube gua, dan di video kali ini gue bakalan sharing eh 5 komika favorit gua. Jadi sebelum kita mulai, gue mau disclaimer dulu nih. Jadi komika yang bakal gue sebutin ini adalah menurut selera gue aja, kesukaan gue gitu. Dan bukan komika yang paling lucu, paling bagus, bukan gitu. Ini berdasarkan ya selera gue aja. Gue tuh suka kalau ngeliat stand up comedian ini gitu. Kalau nonton dia tuh seneng gue nontonnya. Bukan berarti komika yang lain nggak bagus. Ini cuma apa ya? Cuma ya namanya selera kan, kita beda-beda kan. Kalau misalnya lu baru pengen pertama kali nonton stand up, nah bisa jadi referensi gitu, acuan dari video ini. Oke, langsung saja kita ke komika urutan nomor 5. Yang gue suka itu ada Andi Wijaya, atau yang biasa kita kenal tuh Awe. Jadi dia komika asal stand up Indo Bekasi, dan dia tuh materinya tuh bahas putaran Bekasi pada waktu itu awal-awal. Jadi itu sesuatu yang nggak jauh dari dia gitu. Dan yang paling gue suka dari Bang Awe adalah dia tuh ya kalau stand up itu kayak kita ngeliat teman kita ngelucu di tongkrongan kayak gitu. Jadi kayak enak aja gitu nontonnya dia tuh. Beat yang paling gue ingat sampai sekarang itu eh, nama-nama daerah di Bekasi itu dia, yang dia bilang Rawa Panjang, Tambun, sama satu lagi apa gitu gue lupa. Dan gue beruntung banget karena gue sempet nonton spesialnya dia. Yang pertama itu pidato presiden. Itu spesialnya bener-bener lucu. Dia cerita bagaimana kayak dia selama jadi presiden stand up Indo, kelucuan-kelucuan, keunikan, itu bener-bener lucu sumpah. Dan kalau lu pengen nonton, sebenarnya itu ada di digital downloadnya. Itu lu beli, coba di comika.id, ada, cari pidato presiden. Itu menurut gua apa ya, bahkan ada satu eh ada, bukan satu beat sih, tapi ada satu bagian gitu ya, dia bawain joke yang kalau orang lain bawa itu malah apaan sih lu, tapi dia yang bawa itu jadi lucu banget gitu. Coba dah lu nonton dah, itu menurut gua adalah salah satu spesial yang apa, yang harus lu tonton sih kalau memang lu pengen nonton stand up gitu. Urutan nomor 4 komika yang gue suka atau favorit gue adalah Nuri Zafira. Iya, dia adalah salah satu komika wanita di Indonesia. Dia tuh lulusan Suci 7, Suci 7 ya, Suci 7 sama Suca 3 kalau nggak salah, Suca 3 Indosiar. Nah, yang menarik adalah sebelum gue suka sama dia tuh dari stand up apa ya, stand up Banjar apa Banjar ya, nggak tahu lah pokoknya itu. eh yang menarik adalah pada saat dia ikut Suci 7 itu tuh gue bahkan nggak pernah nonton dia gitu. Jadi kan kalau lu nggak tahu, Suci Kompas TV kan setelah tayang di TV dia upload juga di YouTube. Nah gue tuh orangnya nontonnya di YouTube gitu, belum belum nonton secara langsung di studio. Gue tuh nonton secara langsung di studio tuh waktu berapa besar gitu, waktu pakai batik, gue inget lah, pakai batik sama final gue nonton 2 kali Suci 7 di Balai Sarbini. Nah awalnya tuh gue nggak pernah nontonin Nuri Zafira. Tiap kali di upload di YouTube ya, gue tuh nggak pernah nonton dia. Gue nonton dia sekali, dan menurut gue ya apaan sih, biasa aja gitu. Nggak, kayak bukan selera gue aja gitu. Kayak emang gue bukan audiensnya dia buat materinya dia. Nah pas kenapa gue jadi bisa suka sama dia itu pada saat gue nonton salah satu kompetisi internalnya stand up Indo Jakbar. Itu Sucai 3 kalau nggak salah, dia jadi gestar barengan
sama Marcel, sama satu lagi ada tuh anak Suca juga, cuma gue lupa namanya siapa. Nah itu pertama kali gue nonton live-nya dia secara langsung stand up, dan itu bener-bener pecah-pecahnya. Itu bener, wah gila, itu bener-bener bagus banget, bener-bener lucu banget nih. Dan apa ya, itu pertama kali gue denger materi itu adalah materi paling jujur yang pernah gue denger. Itu bener-bener anjing, dia bisa bisa sejujur itu cerita stand up gitu, yang belum tentu orang lain bisa sejujur itu gitu. Dia cerita ada satu beat, dia bilang gini, jadi dia setelah ikut kompetisi TV dia tuh nggak gitu naik namanya, jadi job juga jarang. Nah dia eh, berniat buat nyari kerja gitu, nyari kerja. Saking frustasinya dia nggak dapet kan, saking frustasinya nih dia ada satu momen dia jalan malam-malam keluar, nemu tulisan soto Lamongan tuh bacanya lowongan. itu itu lucu banget, gila itu menurut gue. Sesuatu yang gue tahu rasanya nyari kerja tuh susahnya kayak gimana. Lu bener-bener seputus asa itu, tapi ketika itu lu udah berdamai dengan itu, lu jadi materi, dan itu lucu banget. Dan gue nonton dia lagi di Pajama Party, dan itu memang gila, emang bagus banget sih dia. Dan semoga gue bisa ada kesempatan buat nonton dia lagi. Urutan ketiga ada komika asal stand up Indo Bandung, itu adalah Gilang Baskara. Ya, seperti kebanyakan orang tahu, penonton stand up, bahwa Gilang Baskara adalah salah satu komika paling jago dalam hal ngulitin materi. Gini maksudnya, dia tuh kalau bahas satu materi tuh nggak cuma di luarnya doang, dia tuh bisa sedalam-dalamnya dia bisa bahas. Salah satu buktinya adalah materi toilet. Kalau lu ada yang tahu, itu bener-bener sedetail itu dia ngebahas. Atau materi yang terbaru tuh yang materi ojek online, itu lu bisa nonton di Suci Kompas TV, di YouTube-nya ada. Itu bener-bener sedetail itu dia materi stand up-nya. Dan itu gue suka banget karena dia bener-bener observasi, dan materinya emang beneran bagus dan lucu gitu. Dan sampai kita kalau dia denger dia stand up itu, kita oh iya juga ya, kok dia kepikiran ya, gila. Itu tuh saking saking kerennya gitu menurut gua. Urutan nomor 2 komika favorit gua, the one and only, tentu saja Ridwan Remin, salah satu komika asal stand up Indo Bogor, juara 1 Kompas TV season 7. Dan gue nonton dia juga sebenarnya udah dari lama, dari Metro TV. Gue tuh di Metro TV tuh nontonnya kalau nggak Bang Awe, Bang Ajis, sama Ridwan Remin, sama Muhammad Kli Aco. Nah, Ridwan Remin ini adalah salah satu komika yang sering gue tonton juga. Dan sekarang apalagi tuh, gila, itu adalah komika yang paling mantap menurut gue buat saat ini gitu. Dan seperti banyak orang tahu, dia adalah komika paling rapi dalam penulisan, dan deliverynya juga enak, bagus. Materinya tuh ringkas, terus nggak buang-buang kata, terus punchline-nya juga bagus gitu. Dan walaupun dia kalau ditanya sama netizen suka nyebelin sih memang. Kalau ada yang nanya gitu ya, entah di Twitter, Instagram, atau di YouTube gitu, tiap ada yang nanya, "Bang, gimana caranya nulis materi biar rapi?" Dia selalu jawabnya pakai Times New Roman. Maksudnya kan itu netizen kan nanya formatnya gitu, cara nulisnya gimana, bukan teknis jenis hurufnya gitu. Masa Times New Roman gitu. Maksud gue, Tahoma kan juga rapi gitu, bagus. Nggak cuma Times New Roman, Arial tuh bagus juga. Dan apa ya, ya itu ada, gue tuh salah satu komika yang gue tonton tutorialnya atau sharingnya di YouTube.
Itu Ridwan Ramil salah satunya, karena dia beneran eh, teknikal banget gitu. Dia tuh bikin materi tuh nggak cuma langsung nyari punchline-nya apa, terus nggak langsung yang penting lucu gitu. Nggak, dia tuh sampai nge-breakdown, baru buat nemu satu joke tuh dia breakdownnya panjang banget, dan itu dibahas di sharing santainya dia. Coba dah lu cek YouTube-nya, itu banyak banget. Dan ada beberapa dia collab sama komika kayak Bang Gilbas, terus Bang Awe kalau nggak salah, terus ada siapa ya, Bang Panji, ada banyak lah pokoknya di situ. Dan itu adalah salah satu tempat untuk kalau lu pengen belajar stand up dasar-dasar, lalu nonton YouTube-nya Ridwan Remin. Dan urutan nomor satu komika favorit gue adalah Diki Divi. Iya benar, Diki Divi, komika stand up Indo Jakbar. Dia lulusan stand up Kompas TV season 5. Dia adalah salah satu komika yang menurut gua dia adalah komika paling lucu di bumi ini menurut gua. Ya, kalau nggak percaya coba lu nontonin Boring Bokir, nonton stand upnya dia, itu lucu banget gila. Dan apa ya yang menarik dari Bang Diki adalah dia walaupun personanya agak dibuat kewanitaan gitu, dia tuh bukan cuma ngandelin ala-ala bencong banci-banci gitu yang bikin dia lucu, bukan itu. Ya itu bikin dia salah satunya itu, tapi materinya pun bagus gitu. Nggak cuma asal ngebanci terus lucu hahaha, enggak gitu. Dia tuh emang materinya tuh bagus, ditambah dengan persona eh, apa bancinya itu tuh jadi makin ger gitu. Dan menurut gue dia tuh gila, lucu banget. Gue seneng tiap kali nonton dia, itu bener-bener seneng. Dan gue merasa bersyukur gue sempat jadi open micers di salah satu apa namanya ya, greatest hits, ya greatest hitsnya Bang Diki di Ketawa Comedy Club waktu itu. Ngebuka dia jadi open micers bukan opener. Itu seneng gitu, gue bisa sedikit ngerosting dia gitu. Gue tuh seneng banget, dan gue emang idola banget sama Bang Diki. Dan gue nunggu banget dia bikin spesial komedi, spesial stand up komedi. Nunggu banget, gue pasti nonton. Oke, itu jadi beberapa nama stand up komedian atau komika Indonesia yang gue suka gitu atau favorit gue. Dan dari 5 komika itu sebenarnya gue belajar banyak hal. Ada beberapa yang gue ambil dari 5 komika itu. Dari Bang Awe tuh gue belajar untuk bikin materi tuh yang deket-deket aja gitu, nggak usah nyari yang jauh-jauh. Bikin yang deket-deket dulu aja sama kita tahu detail ceritanya seperti apa, nggak usah ngawang-ngawang terlalu nyari-nyari lucunya seperti apa. Kalau dari Nuri Zafira tuh gue belajar kalau bikin materi tuh lu sejujur mungkin, karena semakin jujur itu biasanya makin lucu materi lu. Dan kalau dari Bang Gilang, Baskara, tentu saja belajar observasi, belajar kalau bikin materi nggak cuma dari lapisan satu, kita harus bisa semakin dalam itu semakin bagus materinya. Dan kalau dari Ridwan Remin gue belajar penulisan materi, tentu saja bagaimana biar katanya nggak terlalu banyak, nggak terlalu pemborosan kata, terus pemilihan katanya itu gue suka banget dari Ridwan Remin. Apa ya, dia memang kuat banget penulisan materinya. Dan terakhir dari Bang Diki gue belajar sebagus apapun lu dari penulisan, dari observasi, dari materi lu, kalau lu nggak bisa entertain di panggung, nggak bisa kayak nggak bisa menghibur di panggung, itu percuma gitu. Dan gue belajar dari Bang Diki, dia tuh bener-bener entertainer sejati. Kalau di panggung itu bener-bener kocak kocak pokoknya. Jadi itu beberapa nama stand up comedian yang
gue suka, mungkin itu bisa jadi referensi lo kalau lu pengen nonton stand up comedy Indonesia.